Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Tenggal Yustina Mengamis, NIM 1967-2010-03. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan video saya kali ini yaitu mengenai mata kuliah Sosiologi Politik. Dan yang menjadi dosen pembimbing di MK ini yaitu Munir Handri Pangimanan. Dan yang menjadi pembahasan materi pada saat ini yaitu mencakup 3 pembahasan, yaitu pembahasan pertama yaitu analisa konsep sumber daya, dan kedua yaitu pembahasan analisa konsep kekuasaan, dan terakhir yaitu pembahasan analisa konsep wewenang. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pembahasan pertama tentang analisa konsep sumber daya. Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan dampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air, minyak, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lainnya seperti hutan, ikan, dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencakupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Pengolahan sumber daya alam yang baik akan meningkat kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengolahan sumber daya alam yang tidak baik akan dampak buruk. Dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup. Misalnya, definisikan sumber daya antara lain yaitu sebagai 1. Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. 2. Sumber persediaan penunjang atau bantuan. Dan 3. Yaitu saran yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Dan kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu analisa konsep kekuasaan. Kekuasaan menentukan siapa yang mendapatkan akses ke sumber daya, alat atau informasi, kapan, di mana, dan bagaimana. Kekuasaan juga memberikan kemampuan untuk memutuskan siapa yang dapat, kapan, di mana, dan bagaimana. Jika ketimpangan relasi kuasa tersebut tidak dianalisa dan dipertimbangkan dengan baik, Anda mungkin akan menghadapi lebih banyak fiksi, bahkan konflik. Penting bagi pembuatan video dan orang yang terlibat untuk bersama menilai bagaimana kekuasaan dapat dikelola, dimanfaatkan, atau ditentang. Ada beberapa cara yang untuk mengekspresikan kekuasaan. Tergantung konteks, suatu kekuasaan dapat bersifat positif atau negatif. Jenis kekuasaan. Kekuasaan untuk kemampuan suatu individu atau kelompok untuk bertindak. Tiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah suatu situasi, bersifat aktif, mendengarkan dan menginstruksikan beragam suara atau sudut pandangan, mendukung partisipasi komunitas atau kelompok terdampak dan atau mereka yang memang paham situasi. Dan kita masuk ke dalam pembahasan ketiga, yaitu analisa konsep wewenang. Konsep wewenang dalam kajian hukum, khususnya hukum administrasi dan tidak pidana korupsi, merupakan 2 aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik laut hukum administrasi berada di antara norma hukum,
pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum antara hukum pidana bisnis norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat, hingga penekanan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu, hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan sejumlah ketentuan pidana secara harafiah, berarti ada racun di ekor atau batut yang setiap tidak dikebijakan. Hukum administrasi dalam prakteknya menepati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hakikat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan oleh penyelenggaraan negara antara penyelenggara negara dan pihak lain, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertujuan untuk meraup atau mencuri uang negara dengan cara menyalahgunakan wewenang atau serta memanfaatkan wewenang yang dipunya agar dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berjuang pada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Sekian dari pembahasan materi saya pada saat ini, dan sebelum saya menutup video saya kali ini, saya selaku pribadi ingin mengajak teman-teman semua untuk mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan menjadi testimoni saya pada saat ini, yaitu saya sangat senang dan bangga dalam bisa bersama dan bisa bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena saya bisa banyak mendapat pengalaman, dari sini saya bisa mendapat pengalaman, ilmu, bahkan sesuatu yang belum saya ketahui sudah saya bisa pahami dan mengerti karena saya telah bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.